Pagi hari adalah hari di mana kita memulai segala aktivitas kehidupan kita. Tentu, ada orang yang baru pulang kerja di pagi hari, setelah larut malam bekerja di kantor sehingga mungkin keterangan kami sedikit bias, namun tak masalah, karena kami yakin suatu hari nanti kita mungkin membutuhkan ini jika kebetulan kita beraktivitas di pagi hari. Bagaimana kita memulai pagi? Ada berbagai macam cara untuk orang menghabiskan pagi harinya, mulai dari berpikir untuk mengerjakan pekerjaannya lebih siang, ada yang terburu-buru, ada yang santai minum kopi sambil udut. Aktivitas tersebut tidak salah, tetapi juga tidak benar. Saat kita berbicara tentang produktivitas, tampaknya kita bisa saling berdebat tentang bagaimana pagi hari yang produktif harus dijalani. Dari sekian banyak pendapat mungkin beberapa akan berpendapat kalau memulai segalanya terlalu pagi akan mengurangi jam tidur kita, atau sebagian lainnya akan berpendapat semakin pagi kita beraktivitas maka semakin semangat kita dalam menjalani rutinitas harian. Namun sayangnya, tidak ada satu rutinitas yang bisa menjamin kita untuk kaya atau bahagia dalam semalam. Malahan, kebutuhan orang bisa sangat berbeda satu sama lain soal rutinitas pagi, karena perbedaan ini menyebabkan kita pasti punya rutinitas yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Jika kita fokus pada kesehatan, mungkin olahraga adalah rutinitas yang pas untuk memulai pagi kita. Atau jika kita sedang dalam proses pendidikan mungkin belajar adalah rutinitas yang tepat bagi kita. Karena itu kami katakan rutinitas yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Untuk itu daripada menyarankan satu rutinitas yang bisa kita kerjakan kami akan menawarkan 5 rutinitas yang bisa kita kerjakan sesuai kebutuhan. 1. Olahraga bagi yang membutuhkan kebugaran. Mungkin tidak ada salahnya untuk kita memulai pagi dengan sedikit berolahraga sebelum menonton televisi atau memegang ponsel kita. Manfaat pertama yang bisa kita dapatkan dari olahraga adalah kebugaran. Dilihat dari apa yang kita jalani mungkin pekerjaan kita saat ini tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk berolahraga, jadi tak ada salahnya untuk berolahraga agar kondisi tubuh tetap prima di tengah-tengah pekerjaan kita yang begitu padat. 2. Meditasi bagi yang membutuhkan fokus dan ketenangan. Bagi orang awam, meditasi tidak memiliki manfaat sama sekali, saya setuju. Dan itu benar karena memang meditasi tidak memberi kita manfaat sama sekali jika tidak dilakukan. Dalam meditasi, kita mencoba untuk berlatih fokus dan ketenangan. Meditasi tidak semudah kamu menyeruput kopi, meditasi perlu kejernihan pikiran dan pengulangan setiap waktunya barulah sensasinya akan benar-benar terasa. Namun bukan berarti meditasi harian yang kamu jalani tidak membuahkan hasil sama sekali, tetap, buah manis dari meditasi adalah ketenangan. Kali ini kamu siap menghadapi hari yang penuh ketegangan dengan ketenangan yang didapat melalui aktivitas meditasi. 3. Segera kerjakan bagi yang membutuhkan ketepatan dan membutuhkan banyak waktu. Tantangan terbesarnya adalah santuy. Kita memahami betul kalau kita punya deadline atau target yang mesti selesai pada periode waktu tertentu. Kita mesti menyelesaikan beberapa SKS untuk satu semester atau mengumpulkan laporan pekerjaan pada hari yang sudah ditentukan. Tak ada waktu santuy, bahkan setelah mata terbuka untuk pertama kali di pagi hari. Tak ada overthinking, yang ada hanya ayo kita selesaikan secepatnya. Pada intinya kita akan memulai segalanya lebih awal dari biasanya. Dengan rutinitas seperti ini kita tidak hanya memaksimalkan waktu yang ada, tetapi bisa lebih produktif lagi di awal hari. Menariknya, kamu kali ini punya surplus waktu untuk istirahat di malam hari setelah rutinitas pagi yang melelahkan. 4. Belajar bagi yang membutuhkan kemampuan baru. Pernah terfikir untuk memulai pagi dengan mempelajari apa yang tidak ada dalam daftar belajar? Seperti belajar bahasa atau ilmu pengetahuan lainnya yang bukan menjadi bidangmu. Menarik bukan, jika membayangkan kita mampu menguasai 4 bahasa dalam waktu setahun tanpa kursus di tengah-tengah kewajiban kita seperti sekolah atau bekerja. Kali ini tak ada salahnya untuk menjadikan belajar adalah rutinitas awal di pagi hari sebelum kita memulai segalanya. 5. Rencana harian bagi yang membutuhkan konsistensi dalam hidup. Ada berapa dari kita yang telah membuat daftar pekerjaan tetapi masih terlewatkan? Kali ini memulai pagi dengan jam yang telah kita tetapkan, akan membantu kita menjalani hidup dengan konsisten. Dari konsistensi itu kita akan mendapatkan cara hidup yang teratur dan terukur. Jika sudah seperti itu tidak ada rutinitas sepadat apapun yang akan menyusahkan kita di kemudian hari karena dari awal kita sudah terlatih untuk tetap konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan.
Dari kelima rutinitas pagi tersebut mungkin salah satunya bisa kita terapkan, namun semua itu butuh kemauan dari kita sendiri untuk melaksanakannya seperti kata Miyamoto Musashi, seorang samurai harus tetap belajar ilmu berperang dan melukis meski negara dalam keadaan tenang. Dalam konteks kali ini, pagi hari merupakan kunci keberhasilan kita untuk membangun kebiasaan baik untuk kehidupan kita selanjutnya.